Halo buat kita semua, salam sehat dimanapun kita berada, teman-teman sahabatku. Semoga kita dalam keadaan baik-baik. Oke, pertama sekali saya ucapkan terima kasih kepada dosen penyampu kami, Bu Grace Yombing, dosen mata kuliah dasar-dasar pendidikan grup A semester 3 Prodi PAK. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu dosen penyampu kami yang telah memberikan kesempatan kepada saya secara pribadi untuk menyelesaikan tugas ini dalam bentuk video. Oke, langsung saja. Pembahasan kita yang pertama adalah tentang landasan pendidikan. Apa sih landasan pendidikan? Landasan pendidikan itu adalah dasar atau tumpuan atau asas konseptual yang menyelubungi pendidikan secara keseluruhan. Jadi dia menyeluruh dia. Oke, landasan pendidikan merupakan proses pembentukan kecakapan-kecakapan fundamental dan kegiatan manusia yang diarahkan untuk merubah tabiat, kemampuan, sikap, dan tingkah laku seseorang yang bernilai positif di dalam masyarakat. Jadi landasan pendidikan ini adalah tentang pembentukan atau proses tentang kemampuan atau sikap dan tingkah laku seseorang yang bernilai positif dalam masyarakat. Ya, ini sangat penting kita bahas. Oke, yang selanjutnya adalah tentang fungsi landasan pendidikan. Oke, sebagai pijakan utama yang kokoh dan adil untuk memastikan keadilan pendidikan. Ya, jadi fungsi pertama itu tentang landasan pendidikan adalah tentang sebagai pijakan utama, ya, yang pertama sekali, yang kokoh, yang kuat dan adil untuk memastikan keadilan pendidikan. Ya, ini sangat menarik sekali. Tujuannya agar pendidikan menjadi hak seluruh manusia tanpa syarat apapun. Ya, tujuannya agar pendidikan menjadi hak seluruh manusia tanpa ada pembedaan dan tanpa ada syarat. Meratanya pendidikan baik dari segi kuantitas maupun kualitas bagi seluruh umat manusia. Terjaganya hak pendidikan bagi seluruh kalangan tanpa terkecuali, serta agar pendidikan berfungsi sebagaimana mestinya, yakni memajukan dan membantu manusia. Ya, tujuannya adalah untuk membantu manusia pastinya, buat saudara-saudara sekalian. Oke, yang kedua adalah tentang asas Tut Uri Handayani. Tut Uri Handayani mengandung arti pendidik dengan kewibawaan yang dimiliki, mengikuti dari belakang dan memberi pengaruh. Ya, ini sangat menarik sekali. Jadi Tut Uri Handayani ini adalah pendidik mengarahkan supaya siswa itu bisa mandiri, belajar mandiri, tetapi tetap dipantau oleh pendidik. Nah, ketika siswa dalam mempunyai kekurangan atau mungkin ada kesalahan, disitulah pendidik berperan untuk membantu siswa untuk mengarahkan ke arah yang benar. Jadi di sini siswa diberi kebebasan untuk belajar mandiri, untuk belajar sendiri, tetapi pendidik tetap memantau dan membantu siswa jika diperlukan. Ya. Oke. Yang ketiga adalah asas belajar sepanjang hayat. Wow, menarik sekali, asas belajar sepanjang hayat. Merupakan sudut pandang dari sisi lain terhadap pendidikan seumur hidup. Ya, jadi ini pendidikan seumur hidup. Penekanan istilah belajar adalah perubahan perilaku. Ya, kurikulum yang dapat merancang dan diimplementasikan dengan memperhatikan dua dimensi. Ada dua dimensi ya, yaitu dimensi vertikal dan horizontal. Dimensi vertikal ini artinya teman-teman semua meliputi keterkaitan dan kesinambungan antar tingkatan persekolahan dan keterkaitan dengan kehidupan peserta didik di masa depan. Jadi tentang kehidupan peserta didik di masa depan. Keterkaitan dan kesinambungan antar tingkatan bersekolah. Oke, dimensi horizontal yaitu tentang keterkaitan antara pengalaman belajar di sekolah dengan pengalaman luar sekolah. Ya, jadi tentang pengalaman baik di dalam maupun di luar sekolah pendidik. Oke, yang selanjutnya adalah tentang asas kemandirian dalam belajar. Kemandirian dalam belajar diartikan sebagai aktivitas belajar yang berlangsung lebih didorong oleh kemauan sendiri. Jadi ini kesadaran diri kita. Misalnya saya seorang siswa, jadi saya harus sadar atau kemauan sendiri ya, pilihan sendiri dan tanggung jawab sendiri
dari pembelajaran. Jadi saya belajar sendiri, saya harus sadar bahwa saya harus belajar seperti itu. Kalau saya siswa, ya dalam kegiatan belajar mengajar sendiri mungkin dikembangkan kemandirian dalam belajar itu dengan menghindari campur tangan guru. Ya, namun guru selalu siap untuk ulur tangan bila diperlukan. Ini hampir sama dengan tadinya ya materi sebelumnya. Jadi ini siswa harus mandiri, harus sadar dan mampu untuk belajar mandiri tanpa bantuan guru. Ya, tetapi jika siswanya kewalahan atau butuh bantuan, pendidik siap untuk membantu siswa tersebut. Ya, tujuannya supaya murid tersebut bisa mandiri, bisa belajar mandiri untuk meningkatkan kualitas dan kemampuan berpikirnya. Oke, itu menurut Hajar Mujiman mengatakan belajar mandiri adalah kegiatan belajar aktif. Ya, betul sekali. Jadi belajar mandiri adalah belajar aktif karena didorong dari hati, dari pikiran, dari tubuh. Ya. Jadi semua itu dari hatinya. Jadi sadar bahwa pendidikan itu harus penting, belajar mandiri. Itulah seorang siswa yang aktif. Sangat bermutu sekali. Oke, selanjutnya adalah kegiatan belajar dalam mengembangkan kemandirian. Kegiatan belajar dalam mengembangkan kemandirian. Sangat menarik. Oke, mengembangkan kemandirian pada kegiatan belajar dapat dilakukan bila adanya faktor stimulus dari dalam maupun luar. Ya, faktor stimulus dari luar seperti memberikan layanan bimbingan kelompok. Jadi ini perkelompok memberikan layanan bimbingan kepada siswa supaya mereka tetap terarah dan bisa belajar secara aktif. Oke, pada pelaksanaannya dinamika kelompok memiliki peran penting dalam mengembangkan kemandirian siswa ya. Tadi saya jelaskan di mana anggota kelompok saling berinteraksi membahas topik yang diberikan oleh pemimpin kelompok dengan diskusi serta tanya jawab yang bertujuan sebagai upaya untuk meningkatkan kemandiriannya ya. Jadi tujuannya supaya siswa bisa terlatih untuk berbicara, untuk menguasai materi, supaya kelak bisa menjadi siswa yang berguna bagi nusa dan bangsa, yang berani maju ke depan. Oke. Sedangkan stimulus dari dalam yaitu berasal dari anggota kelompok itu sendiri untuk bisa atau mampu memiliki karakter mandiri. Ya, jadi yang stimulus ini, faktor yang kedua ini yang dari dalam yaitu berasal dari anggota kelompok itu sendiri untuk bisa dan mampu memiliki karakter mandiri. Jadi ini adalah bertujuan untuk membangun karakter. Jadi siswa diarahkan untuk melakukan perkelompok itu dengan mandiri tanpa ada bimbingan lagi, dan itu untuk melatih siswa supaya memiliki karakter, memiliki etika bagaimana cara bicara yang benar di depan umum teman-teman dan sekalian guru-guru juga. Ya, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan buat kita semua. Bila mungkin ada pertanyaan teman-teman semua bisa diajukan di kolom komentar kita di channel YouTube kita ini. Demikian yang bisa saya jelaskan. Saya berterima kasih kepada dosen pengampu yang memberikan kesempatan kepada saya untuk dapat melatih saya juga untuk berbicara, menjelaskan materi sebagai calon guru pendidik. Dan bila ada kata-kata atau mungkin kalimat atau mungkin bahasa saya masih kurang, saya mohon maaf buat kita semua, terlebih kepada dosen pengampu kami. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, salam sehat, shalom.